Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftah Fahri Eskom MPD sebagai dosen mata kuliah TBO pada kelas PTIKA 24. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi penyederhanaan konteks free gambar. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Asmi Ulfia, yang kedua Andi Muhammad Faiz Iqbal, yang ketiga Fauzia Al-Fatihah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Krananda sebagai moderator. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk pada inti materi. Nah, yang pertama yaitu definisi, di mana konteks free grammar atau CFG adalah aturan formal yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa formal. Adapun komponennya yaitu F adalah variabel atau non-terminal, sigma adalah terminal, R adalah production rules, dan S adalah start symbol. Contohnya yaitu S menghasilkan AB, A menghasilkan AA atau A, B menghasilkan BB atau B. Baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lempar ke pemateri pertama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan penyederhanaan. eh, yang pertama itu ada menghilangkan aturan yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua membuat grammar ini lebih efisien. Kemudian yang ketiga itu mempermudah proses analisis sintaks. Dan terakhir itu ada memudahkan konversi ke Chomsky normal form. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis penyederhanaan dan juga rules-nya. Yang pertama itu menghapus epsilon production, di mana ini merupakan aturan menghapus yang hasilnya itu kosong atau epsilon. Contohnya saja, simbol A menghasilkan epsilon, berarti hapus simbol A yang menghasilkan kosong. Kemudian yang kedua, ada menghapus unique production, di mana aturan ini merupakan aturan yang hanya oper tugas ke satu variabel lain. Contohnya saja, simbol S menurunkan variabel A, langsung ganti S dengan apa yang dihasilkan oleh variabel A. Kemudian yang ketiga, menghapus simbol yang tidak berguna atau usable. Simbol tidak berguna ini dibagi atas dua. Yang pertama, tidak produktif atau looping. Contohnya saja, simbol A itu menurunkan terminal B, variabel A, hapus karena A itu berulang terus dan tidak pernah selesai. Misal, kalau misal maksud dari berulang terus dan tidak pernah selesai ini, B, BA, kemudian ditambah lagi terminal B-nya BBA, itu akan tetap hasilnya itu terminal variabel. Kemudian yang B itu tidak terjangkau atau unshareable. Contohnya simbol S menurunkan terminal C dan simbol B menurunkan terminal D. Hapus B karena dari S saja kita lihat tidak ada jalan menuju ke B. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan penyederhanaan. Baik, dalam konteks free grammar, penyederhanaan ini dilakukan supaya aturan grammar itu lebih ringkas dan gampang dipakai, terutama saat proses oleh komputer atau compiler. Kenapa CFG ini perlu disederhanakan? Yang pertama itu agar grammarnya lebih sederhana. Eh, Aturan yang tidak penting atau terlalu panjang bisa dihapus jadi grammar lebih ringkas dan mudah dipahami. Kedua, lebih mudah dianalisis. Kalau grammar terlalu panjang, aturan tidak perlu, kita susah memahami alur pembentukan string. Kemudian yang ketiga itu efisien untuk compiler. Compiler atau parser bekerja lebih cepat kalau grammar tidak memiliki aturan yang tidak perlu, tidak memiliki aturan kosong yang berulang. Jadi prosesnya itu
bisa lebih cepat. Kemudian yang terakhir itu mempermudah konversi ke normal. Beberapa algoritma misalnya Chomsky normal form membutuhkan grammar yang sudah disederhanakan dulu. Karena itu langkah penyederhanaan biasanya dilakukan sebelum proses konversi grammar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita beralih kepada contoh soal. Kepada yang akan membawakan contoh soal pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas terkait contoh soal yang pertama, di mana yang pertama itu yang menghapus produksi yang tidak menghasilkan terminal. Jika diberikan CFG atau konteks free grammar, yang pertama itu simbol S menurunkan terminal terminal A, variabel A, terminal B atau terminal C. Yang kedua, uh, simbol A menurunkan terminal B variabel A, kemudian yang ketiga simbol B menurunkan terminal D. Maka sederhanakanlah aturan produksi tersebut. Kemudian ada B menghapus produksi yang tidak terjangkau. Jika diberikan CFG atau konteks free grammar, di mana simbol S menurunkan terminal terminal A atau B, kemudian simbol simbol B ini menurunkan terminal C, kemudian simbol C ini menurunkan terminal D, maka sederhanakanlah aturan produksi berikut. Untuk jawabannya, next. Nah, yang pertama itu kita membahas pada bagian A dulu, menghapus produksi yang tidak menghasilkan terminal. Jadi, cara kerjanya itu kita periksa setiap variabel, di mana apakah variabel itu menghasilkan terminal. Yang terminal itu yang huruf kecil yang berada di sebelah kanan. Yang pertama, variabel variabel B menghasilkan variabel B menurunkan terminal D sehingga B itu bisa menghasilkan terminal. Itu betul. Kemudian yang kedua variabel A menghasilkan terminal B variabel A, artinya A akan terus berulang menjadi terminal terminal B variabel A, terminal B, terminal B variabel A, dan seterusnya, dan tidak akan pernah selesai menjadi terminal karena A adalah useless. Maka penyelesaiannya itu, karena A itu useless, maka semua produksi yang mengandung A harus dihapus. Jadi eh, hasilnya itu S menurunkan terminal C dan B juga menurunkan terminal D. Next. Selanjutnya kita akan membahas yang jawaban bagian B, di mana menghapus produksi yang tidak terjangkau atau unreachable. Cara kerjanya itu mulai dari simbol awal atau S dan lihat variabel yang bisa dicapai. Di mana di sini yang pertama itu dari S itu hanya dihasilkan terminal A dan atau terminal B. Kemudian yang kedua tidak ada produksi S yang menuju ke B ataupun ke C. Maka karena B dan C itu tidak dapat dicapai dari S, kedua variabel tersebut dihapus. Jadi hasilnya akhirnya itu hanya simbol S menurunkan terminal A ataupun terminal B. Kemudian di sini saya akan membahas terkait contoh 2, di mana bagian A-nya itu menghapus produksi unit atau substitusi. Jika diberikan sebuah CFG, ada 1, 2, 3, maka sederhanakan dengan menghilangkan produksi unit. Kemudian yang B itu menghapus produksi epsilon atau produksi kosong. Nah, jika diberikan CFD, CFG, ada dua CFG di sini, maka sederhanakan dengan menghilangkan produksi epsilonnya. Untuk jawabannya, next. Yang pertama itu menghapus produksi unit atau substitusi. Nah, di sini cara kerjanya produksi unit itu merupakan aturan yang hanya memindahkan variabel ke variabel lain.
Yang dipindahkan itu cuman nomor 1 dengan nomor 3. Nomor 2 tidak dipindahkan. eh, tidak Nomor 2 itu tidak dipindahkan. Yang nomor 1, nomor 3 itu yang tidak dipindahkan. Nah, nomor 1 eh, simbol A menurunkan variabel base, sedangkan simbol simbol B itu menurunkan terminal A, maka kita substitusi sehingga menjadi simbol A menurunkan terminal A. Kemudian yang kedua, simbol S itu menurunkan variabel A, dan sekarang simbol A itu menurunkan terminal A, maka diganti menjadi simbol S menurunkan terminal A dan atau terminal B. Next. Kemudian pada bagian B menghapus produksi E atau epsilon ataupun kosong, di mana cara kerjanya itu variabel A ini memiliki produksi epsilon, sehingga A ini bersifat nullable atau bisa hilang. Kita buat dua kemungkinan pada aturan yang mengandung variabel A. Yang pertama itu jika A tetap ada, maka hasilnya itu simbol S menurunkan terminal A, variabel A, dan terminal B. Kemudian yang kedua, jika A-nya hilang atau epsilon, maka hasilnya itu hanya simbol S menurunkan terminal A dan B. Tambahkan kedua kemungkinan tersebut pada produksi S, lalu hapus produksi E-nya. Jadi hasil akhirnya itu yang pertama, di mana simbol S itu menurunkan terminal A, variabel A, dan variabel B, atau eh, simbol S ini menurunkan terminal A dan menurunkan terminal B. Kemudian yang kedua ada simbol A menurunkan terminal D. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan contoh soal ketiga, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas contoh soal 3, yang dimana sederhanakan CFG berikut. Yang pertama S besar memproduksi A kecil dan A kecil, A besar, dan atau B besar. Yang kedua, A besar menghasilkan epsilon. Yang ketiga itu ada B besar menghasilkan B, kemudian C besar menghasilkan C kecil. Jadi kita akan menggunakan ini, yang pertama itu hilangkan produksi epsilon atau simbol kosong. Kemudian kita hilangkan produksi unit, yang dimana variabel ke variabel. Yang ketiga itu hilangkan useless atau simbol yang tidak sampai ke tujuan. Next. Jadi yang langkah pertama itu kita lihat dulu aturan S. Jadi mana kan S itu menghasilkan A kecil, A besar. Nah, kalau A besar menghilang, maka S besar menghasilkan A kecil, A besar. Berubah jadi A kecil. Kemudian jadi aturan S besar sekarang itu S besar menghasilkan A kecil, A besar, atau A kecil atau B besar. Next. Nah, kemudian eh, kita punya S besar menghasilkan B besar, yang dimana isi besar adalah B kecil. Jadi kita ganti S besar menjadi B besar. Jadi kita ganti S menghasilkan B besar. Jadi langsung jadi S besar menghasilkan B kecil. Nah, aturan sekarang yaitu S besar menghasilkan A kecil, A besar, atau A kecil, atau B kecil. Next. Nah, langkah terakhirnya kita hapus yang tidak lagi digunakan. Yang dimana yang tidak digunakan kita periksa dulu variabel C. Nah, di sini S ya S yang dimana awalnya itu kita cuma bisa ke A terminal. A atau terminal B. Tidak ada jalan ke C besar, maka berarti C besar ini dibuang. Nah, karena A epsilon E sudah dihapus, maka A ini tidak punya terminal lagi, maka semua
yang ada A-nya itu di S, yang di S juga dia buang. Maka hasil akhirnya S besar, S menghasilkan A atau B menghasilkan B kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ke contoh soal keempat. Next. Nah, di sini yaitu ada contoh di mana sederhanakan CFG berikut di mana S menghasilkan variabel A dan variabel B, A menghasilkan terminal A, B menghasilkan epsilon atau string kosong, D menghasilkan terminal D. Di mana pada contoh soal ini kita disuruh menggunakan clue di mana yang pertama yaitu kita menghilangkan proses produksi E atau simbol epsilon atau simbol kosong. Yang kedua, menghilangkan produksi unit atau variabel ke variabel. Yang ketiga, kita menghilangkan useless atau simbol yang tidak sampai ke tujuan. Next. Nah, yang pertama itu kita menghapus epsilon, di mana pada contoh soal ada B menghasilkan epsilon. Nah, yang pertama kita melihat aturan S menghasilkan AB. Jika B menghilang atau dihapus, maka S itu berubah menjadi maka S menghasilkan AB berubah menjadi A. Jadi aturan sekarang S itu menghasilkan AB atau A. Next. Nah, langkah kedua yaitu menghapus unit dari S menghasilkan A, di mana tadi kan isinya A itu adalah A, jadi kita ganti S menghasilkan A menjadi S menghasilkan Oh, jadi kita ganti hasil dari S menghasilkan variabel A menjadi S menghasilkan terminal A. Jadi aturan S sekarang adalah S menghasilkan variabel AB atau A. Next. Nah, langkah ketiga yaitu kita menghapus useless, di mana dari S sendiri itu kita tidak menemukan jalan untuk menuju D, maka D menghasilkan D itu dibuang. Nah, yang kedua, karena B menghasilkan epsilon atau string kosong sudah dihapus, maka B itu sudah tidak mempunyai isi. Tapi karena B masih menempel pada S menghasilkan variabel A, variabel E, maka kita cek apakah B bisa menjadi terminal. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu S menghasilkan terminal A dan A menghasilkan terminal A. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk contoh soal terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal kelima atau contoh soal terakhir. Di sini kita bisa melihat contoh eh, soal konteks free grammar dengan aturan S menghasilkan BA atau C, A menghasilkan A atau epsilon, kemudian C menghasilkan D, dan D menghasilkan D. Tugas kita di sini, kita akan menyederhanakan grammar ini dengan menghilangkan epsilon production-nya, unit production, dan simbol yang tidak diperlukan. Adapun langkah pertama, di sini kita eh, akan menghilangkan epsilon production. Pada grammar ini terdapat aturan A menghasilkan A atau epsilon. Karena A bisa menjadi epsilon atau kosong, maka pada aturan S menghasilkan BA. Jika A dihilangkan dari BA, maka yang tersisa hanya B. Jadi aturan S sekarang menghasilkan BA atau B atau C. Kemudian di langkah kedua dalam penyesuaian ini kita akan menghilangkan unit productionnya yaitu aturan yang hanya terdiri dari satu variabel. Contohnya di bagian CD di sini eh, terdapat dua variabel. Karena D menghasilkan D, maka aturan C bisa langsung menjadi C. Aturan C bisa langsung menjadi C menghasilkan D.
Kemudian karena sebelumnya S menghasilkan C, maka kita mengganti menjadi S menghasilkan D. Jadi aturan yang sekarang itu S menghasilkan BA atau B atau D. Kemudian di langkah ketiga, setelah kita tadi menghilangkan epsilon production dan unit production, ke grammar ini sekarang akan kita sederhanakan. S menghasilkan tadi yang terakhir itu S menghasilkan BA atau B atau D, A menghasilkan A, C menghasilkan D, kemudian D menghasilkan D. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan contoh soal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.